Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama itu Deni Juliansa MPM 2202060004. Yang kedua itu Cindy Fadila Putri MPM 2202060023. Yang ketiga itu Pustian Azia MPM 2202060003. Materi yang pertama itu pengertian sadisme dan kriminalitas. Sadisme adalah perilaku atau kecenderungan untuk memperoleh kepuasan atau kesenangan dari penderitaan atau rasa sakit yang dialami orang lain. Istilah ini berasal dari nama Marquis de Sade, seorang penulis Prancis yang terkenal dengan karya-karyanya yang menggambarkan kekerasan dan kesadisan. Kriminalitas di sisi lain merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kriminalitas mencakup berbagai macam kejahatan dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat dan seringkali dipelajari dalam konteks hukum, sosiologi, psikologi untuk memahami penyebab dan pencegahannya. Secara singkat, sadisme adalah dorongan atau perilaku yang terkait dengan menyebabkan penderitaan orang lain, sementara kriminalitas merujuk pada perilaku yang melanggar hukum. Materi yang kedua itu bentuk-bentuk sadisme dan kriminalitas. Sadisme dan kriminalitas adalah dua konsep yang sering terkait dengan perilaku ekstrim dan berbahaya. Berikut ada beberapa bentuk dari keduanya. Yang pertama, sadisme. Sadisme seksual terlibat dalam mendapatkan kepuasan seksual melalui penderitaan atau dominasi terhadap orang lain. Yang kedua itu sadisme emosional, memanipulasi atau menyakiti seseorang secara emosional untuk mendapatkan kepuasan dan kekuasaan. Yang ketiga itu sadisme fisik, menyebabkan luka fisik atau rasa sakit kepada orang lain, seringkali tanpa tujuan yang jelas selain menikmati penderitaan tersebut. Selanjutnya itu kriminalitas. Yang pertama, kejahatan kekerasan, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan yang melibatkan kekerasan fisik terhadap individu. Yang kedua itu kejahatan properti, meliputi pencurian, perampokan, vandalisme, dan perusakan properti. Ketiga itu kejahatan ekonomi, seperti penipuan, penggelapan, dan korupsi yang melibatkan manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang keempat itu kejahatan narkoba, produksi, distribusi, atau penggunaan narkoba ilegal. Perbedaan antara sadisme dan kriminalitas adalah bahwa sadisme berfokus pada kepuasan pribadi melalui penderitaan orang lain, sedangkan kriminalitas lebih luas dan mencakup berbagai tindakan ilegal yang mungkin tidak selalu melibatkan motif sadis. Faktor
intervensi keluarga, mendukung keluarga dengan program parenting yang positif dan konseling keluarga dapat membantu mengatasi masalah internal yang berkontribusi pada perilaku negatif. Program rehabilitas dan konseling menyediakan layanan rehabilitasi dan konseling untuk individu yang terlibat dalam perilaku kriminal atau sadis, termasuk terapi psikologis dan program pemulihan. Penegakan hukum dan sistem peradilan, memastikan bahwa sistem hukum adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan kriminal, termasuk pencegahan dan hukuman yang sesuai. Pendekatan komunitas, yaitu mengembangkan program-program berbasis komunitas untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat seperti program pengembangan pemuda, pencegahan kekerasan, dan kegiatan sosial. Yang terakhir yaitu pemantauan dan penelitian, melakukan penelitian untuk memahami penyebab dan faktor risiko serta memantau efektivitas intervensi yang diterapkan untuk terus memperbaiki strategi penanggulangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang E, analisis layanan BK yang dapat digunakan untuk penanggulangan sadisme dan kriminalitas. Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam penanggulangan sadisme dan kriminalitas. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana layanan BK dapat digunakan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Layanan BK dapat memberikan edukasi mengenai dampak perilaku sadis dan kriminal. Program-program pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu tentang dampak negatif tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, konseling individual. Melalui sesi konseling individu, profesional BK dapat membantu klien memahami akar penyebab perilaku sadis dan kriminal mereka. Tetapi, ini dapat membantu klien mengidentifikasi dan mengatasi masalah emosional atau psikologi yang mendasari perilaku tersebut. Yang ketiga, pencegahan. Program pencegahan di sekolah atau komunitas yang dikembangkan oleh layanan BK dapat fokus pada pengajaran keterampilan pengendalian diri, empati, dan resolusi konflik. Dengan meningkatkan keterampilan sosial dan emosional, individu dapat lebih mampu menghindari perilaku merugikan.